Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini, Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang asal-usul kesenian Singa Depok. Namun sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu channel ini, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah legenda, sejarah, dan misteri selanjutnya. Kesenian Singa Depok atau kesenian Sisingaan ini berasal dari Subang, Jawa Barat, dan inilah kisahnya. Kesenian Sisingaan adalah jenis kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Subang. Kesenian ini mempunyai ciri khas atau identitas, yaitu sepasang patung sisingaan atau binatang yang menyerupai singa. Sisingaan mulai muncul pada saat penjajah menguasai Subang, yakni pada masa pemerintahan Belanda tahun 1812. Subang pada saat itu dikenal dengan double bestur dan dijadikan kawasan perkebunan di bawah perusahaan P dan T Lans, atau yang berarti Pamanukan dan Cia Semelanden. Pada saat Subang di bawah kekuasaan Belanda, masyarakat setempat mulai diperkenalkan dengan lambang negara Belanda yakni Crown atau mahkota kerajaan. Dalam waktu yang bersamaan daerah Subang juga di bawah kekuasaan Inggris, yang memperkenalkan lambang negaranya yakni singa. Sehingga secara administratif daerah Subang terbagi dalam dua bagian, yakni secara politis dikuasai oleh Belanda dan secara ekonomi dikuasai oleh Inggris. Masyarakat Subang saat itu mendapatkan tekanan secara politis, ekonomis, sosial, dan budaya dari pihak Belanda maupun Inggris. Namun masyarakat tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan. Perlawanan tersebut tidak hanya berupa perlawanan fisik, namun juga perlawanan yang diwujudkan dalam bentuk kesenian. Bentuk kesenian tersebut mengandung silip, atau pembicaraan yang tidak langsung pada maksud dan tujuan, sindir, atau sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, siloka, kiasan atau melambangkan, dan juga sasmita, contoh cerita yang mengandung arti atau makna. Dengan demikian masyarakat Subang bisa mengekspresikan atau mewujudkan perasaan mereka secara terselubung, melalui sindiran dan perumpamaan yang terjadi atau yang menjadi kenyataan pada saat itu. Salah satu perwujudan atau bentuk ekspresi masyarakat Subang yaitu dengan menciptakan salah satu bentuk kesenian yang kemudian dikenal dengan nama Sisingaan. Kesenian Sisingaan merupakan bentuk ungkapan rasa ketidakpuasan, ketidaksenangan, atau upaya pemberontakan dari masyarakat Subang kepada pihak penjajah waktu itu. Perwujudan dari rasa ketidaksenangan tersebut digambarkan dalam bentuk sepasang sisingaan, yaitu melambangkan kaum penjajah Belanda dan Inggris. Kedua negara penjajah tersebut menindas masyarakat Subang, yang dianggap bodoh dan dalam kondisi miskin. Sehingga para seniman berharap suatu saat nanti generasi muda harus bisa bangkit dan mengusir penjajah dari tanah air, agar masyarakat bisa menikmati kehidupan yang sejahtera tanpa tekanan oleh pihak penjajah. Kesenian Sisingaan secara garis besar terdiri dari 4 orang pengusung Sisingaan, sepasang patung Sisingaan, penunggang Sisingaan, Waditra Nayaga, dan Sinden atau Juru Kawih. Secara filosofis 4 orang pengusung Sisingaan melambangkan masyarakat pribumi yang terjajah dan tertindas. Dan sepasang patung Sisingaan melambangkan kedua penjajah yakni Belanda dan Inggris. Sedangkan penunggang Sisingaan melambangkan generasi muda yang nantinya harus mampu mengusir penjajah. Nayaga melambangkan masyarakat yang bergembira atau masyarakat yang berjuang dan memberi motivasi atau semangat kepada generasi muda untuk dapat mengalahkan serta mengusir penjajah dari daerah mereka. Kesenian Sisingaan yang diciptakan oleh para seniman pada saat itu sangat tepat dan jitu menggunakan Sisingaan sebagai sarana atau perwujudan atau alat perjuangan dalam melepaskan diri dari tekanan kaum penjajah. Sementara itu pihak kaum penjajah waktu itu tidak merasa disindir dan juga tidak terusik, akan tetapi malah merasa bangga melihat kesenian Sisingaan. Karena lambang negara mereka, singa, dijadikan sebagai bentuk kesenian rakyat. Pihak penjajah hanya memahami bahwa kesenian Sisingaan merupakan karya seni hasil kreativitas masyarakat secara spontan dan sangat sederhana untuk sarana hiburan pada saat ada hajatan hitanan anak.
Padahal maksud masyarakat Subang tidaklah demikian. Dengan menggunakan lambang kebesaran negara mereka, kemudian ada seorang anak yang naik di atasnya dengan menjambak rambut Sisingaan itu adalah merupakan salah satu bentuk ekspresi kebencian kepada kaum penjajah. Pada awal terbentuknya Sisingaan, tidak seperti Sisingaan pada saat sekarang ini. Cikal bakal Sisingaan sekarang yakni Singa Abruk. Disebut dengan Singa Abruk karena patung singa ini dimainkan dengan cara diusung dan pengusungnya aktif menari. Sedangkan singa abruk tersebut digerakkan ke sana kemari seperti hendak diadu. Singa abruk untuk pertama kalinya berkembang di daerah Tambakan, Kecamatan Jalan Jaga. Pada zaman dahulu Sisingaan atau singa abruk dibuat dengan sangat sederhana. Bagian muka atau kepala Sisingaan terbuat dari kayu yang ringan seperti kayu randu atau albasia. Rambutnya terbuat dari bunga atau daun kaso dan daun pinus. Sedangkan badan Sisingaan terbuat dari carangka, atau keranjang dari anyaman bambu, yang besar dan ditutupi dengan karung kadut, atau karung goni, atau bisa juga terbuat dari kayu yang masih utuh atau kayu gelondongan. Untuk usungan Sisingaan terbuat dari bambu untuk bisa dipikul oleh 4 orang. Proses pembuatan Sisingaan biasanya dilakukan secara bersama-sama dan secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Waditra pada masa itu sangat sederhana. Hanya memakai beberapa alat musik saja, seperti beberapa angklung pentatonis berlaras salendro, namun kemudian berkembang seperti saat ini. Dan inilah alat musik Sisingaan pada masa itu. 2 buah angklung galimer, 2 buah angklung indung, 2 buah angklung pancer, 2 buah angklung rael, 2 buah angklung ambruk, 1 buah angklung engklok, 1 buah trompet, 2 buah dok-dok lonjor, 1 buah beduk, 3 buah terbang. Sementara itu lagu-lagu yang dinyanyikan pada masa itu antara lain lagu Badut Samping Butut, Manuk Hideng, Sirem Berem, dan lain-lain. Sedangkan untuk lagu pembuka biasanya menampilkan lagu Tunggul Kaum. Apabila yang mempunyai hajat adalah tokoh agama atau ulama, maka lagu yang disajikan biasanya lagu yang bernuansa Islami atau sholawat Nabi. Pengusung Sisingaan biasanya dari warga masyarakat, karena pada saat itu belum terbentuk kelompok atau grup kesenian Sisingaan dan diantara mereka masih saling meminjam Sisingaan. Gerakannya pun masih sangat sederhana dan dilakukan secara spontan, namun tidak menghilangkan gerakan yang mengandung makna heroik, atau gerak yang melambangkan keberanian dalam menghadapi musuh. Gerakan yang ditampilkan saat pertunjukan pada saat itu adalah tendangan, lompatan, mincit, dan dorong sapi. Sedangkan busana atau pakaian yang dikenakan oleh pengusung Sisingaan pada saat itu hanya mengenakan kampret, pangsi, dan ikat kepala seperti masyarakat pada umumnya. Sedangkan kalau yang hajatan dari masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, busana yang dikenakan antara lain baju takwa, sinjang lancar dan ikat. Kemudian pada sekitar tahun 1960-an, busana pengusung Sisingaan mulai mengalami perkembangan dan penyesuaian, seperti perubahan warna yang mencolok dan bahan pakaian yang cukup baik. Busana-busana yang mengalami perkembangan dapat dilihat dari yang dikenakan oleh para penari yang ikut dalam meramaikan pertunjukan Sisingaan itu. Sementara itu, penonton yang tertarik dapat ikut menari di depan Sisingaan secara spontan, baik yang ikut dari awal atau saat Sisingaan itu melewati tempat mereka. Sehingga kesenian Sisingaan bisa dikatakan sebagai kesenian tradisional, atau kesenian rakyat yang bersifat terbuka untuk umum. Pada bulan Juli tahun 1968 kesenian Sisingaan mulai dimasukkan unsur ketuk tilu dan silat. Hal ini dapat dilihat dari penggabungan atau kerjasama waditra yakni adanya tambahan 2 buah gendang besar, atau gendang indung, trompet, 3 buah ketuk, dan sebuah kulanter, atau gendang kecil, bende, atau gong kecil, serta kecrek. Patung Sisingaan pun mulai ada perubahan yang cukup besar dan mendasar. Untuk mengetahui perkembangan Sisingaan ada beberapa bukti pagelaran pada masa lalu antara lain, pada awal terbentuknya Sisingaan sering ditampilkan pada saat upacara peringatan hari ulang tahun P dan T Lans. Sehingga kesenian ini semakin dikenal luas, meskipun belum terbentuk kelompok resmi kesenian Sisingaan. Pada masa setelah kemerdekaan, atau pada masa Orde Baru,
Seniman Sisingaan mulai mengangkat atau menggali nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kesenian Sisingaan, dan seiring dengan kreativitas seniman dalam menuangkan inspirasinya, kemudian mulai bermunculan kelompok-kelompok kesenian Sisingaan baru dengan kreasi-kreasi baru. Namun demikian tetap masih ada koreografi-koreografi tradisional yang masih mendasarkan pada naluri atau tradisi dalam menggarap kesenian Sisingaan. Sementara itu, penyebutan Sisingaan kadang-kadang berbeda di setiap daerah atau wilayah. Hal ini disesuaikan dengan yang mereka lihat dan mereka dengar. Di kawasan Subang Utara menyebut Sisingaan dengan istilah pergosi atau Persatuan Gotong Sisingaan. Kemudian di daerah lain menyebut Sisingaan dengan istilah odong, odong, citot, kuda Depok, kuda ungkeluk, kukudaan, kuda singa, singa Depok, dan singa dangdut. Atas prakarsa para seniman Sisingaan maka pada tanggal 5 Januari tahun 1988, diselenggarakan seminar kesenian Sisingaan. Hasil seminar tersebut memutuskan untuk pembakuan dan penyeragaman dalam penyebutan Sisingaan. Juga adanya keputusan bahwa sepasang Sisingaan adalah melambangkan dua penjajah dan melambangkan kekuatan, kekuasaan, kebodohan, serta kemiskinan. Kesenian Sisingaan mulai diperkenalkan ke tingkat nasional pada saat penyambutan kedatangan Presiden Soeharto, pada saat Hari Krida Tani tahun 1968 di Belanakan, Subang. Semenjak saat itu Sisingaan mulai ditetapkan dan difungsikan sebagai kesenian untuk menyambut tamu terhormat atau tamu kehormatan. Untuk mengangkat kesenian Sisingaan Subang, para seniman mengubah Sisingaan dari bentuk helaran ke bentuk pergelaran arena. Event lain yang semakin memunculkan Sisingaan yakni saat tahun 1971 saat penyelenggaraan Jakarta Fair. Kesenian ini dipentaskan di panggung kesenian acara tersebut. Kemudian pada tahun 1972 dipentaskan di Istana Bogor. Pada tahun 1973 dipentaskan di Istana Negara. Pada tahun 1981 menjadi Duta Seni Indonesia di Hong Kong dan menjadi juara pertama. Pada tahun 1991 Sisingaan diminta oleh Panitia Terjun Payung Internasional untuk mengadakan pergelaran di Jakarta. Kemudian pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan festival Sisingaan setiap tahun. Sehingga saat ini kesenian Sisingaan tidak hanya menjadi milik masyarakat Subang, namun sudah menjadi milik nasional. Begitulah asal-usul kesenian Singa Depok atau kesenian Sisingaan. Nantikan episode selanjutnya, tetap di Teror Sang Penunggu.